setelah tadi kita belajar menentukan kelayakan usaha, sekarang kita belajar merencanakan keuangan usaha. Masih ngantuk nggih, Bu? Bu Asri kayak ngantuk nggih. Nggih, Bu. Tir-tir. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu nggih. Nggih. Tepuk semangat. 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 Ya, mudah-mudahan nggak ngantuk. Lanjut nih, Bu. Nah, tadi kalau kita mau buka usaha, yang pertama kali kita butuh nopo, Bu? Modal, Bu. Butuh modal. Modalnya dari mana coba? Dari mana, Bu? Celengan, Bu. Buka celengan nggih. Nggih. Ya, buka celengan. Kalau buka celengan berarti itu dari tabungan sendiri. Sumbernya dari pribadi, dari sendiri, atau mungkin bukan dari tabungan. Dari mana lagi, Bu? Untuk cari Minjem, modal. Bu. Minjam, nggih. Bu Cici biasanya minjamnya kemana, Bu? Di bank, Bu. Di Bank bank. keliling. Bank keliling. Biasanya minjem mengembalikannya berapa, Bu? 1 juta pinjamnya 500, Bu. Pinjem 500. 500, ngembaliinnya 1 Juta. juta. Tinggi nggih, Bu? Iya, Bu. Nah, ini pengalaman Bu Cici. Nah, ibu-ibu, untuk sumber modal usaha yang pertama kalau bisa dari tabungan sendiri. Karena kita tidak punya kewajiban mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau misalnya nggak ada tabungan, kita bisa pinjam kemana? Ada bank, ada koperasi, atau mungkin Bu bisa pinjam ke saudara. Oke, kalau ke tetangga, saudara mungkin punya punya kenalan yang mau membantu, pinjam ke tetangganya saja dulu. Biasanya malah nggak ada bunganya nggih, Bu, malah ringan nggih. Nah, kalau dari pengalaman Bu Cici itu bayar segitu itu kayak rentenir nggih, Bu? Iya, Bu. Kayak rentenir itu sebaiknya dihindari, karena untuk modal usaha kalau misalnya kita kedepannya kesulitan, usahanya sudah berhenti, ya udah tutup, bingung mengembalikannya dari mana, kayak gitu ya. Terjerat hutang, Bu. Iya, takut terjerat hutang. Nah, jadi untuk modal usaha bisa dari pertama tabungan, bisa pinjaman dari bank, dari tetangga atau saudara, atau mungkin arisan di RT atau di koperasi. Ada lagi satu lagi, yaitu kita bisa mendapatkan modal usaha dari bantuan pemerintah seperti KUBEN. Itu kan gratis nih, Bu. Cuma nanti syaratnya mendaftar dan sebagainya. Nah, selanjutnya, Bu, kalau kita sudah ada modal, kita udah tahu kita mau buka usaha apa, selanjutnya adalah menyusun anggaran usaha. Nah, jadi Ibu, kalau kita mau buka usaha, memulai usaha, apalagi awal-awal usaha, kita harus hati-hati. Hati-hati ini bukan artinya takut melangkah, tapi berhati-hati yaitu dengan merencanakan usahanya apa, apalagi kalau usaha awal yang sifatnya tergantung sama musim. Jualan es dawet. Kalau es dawet itu larisnya itu di musim nopo, Bu? Musim panas, Bu. Kalau musim hujan laris nggak, Bu? Enggak. Yang laris bakso, Bu. Bakso ya, yang anget-anget, wedang rondeng ya. Jadi apalagi untuk usaha yang tergantung musim. Nah, larisnya pas musim panas. Kalau pas musim panas banyak yang beli. Lihat di laci, duitnya akeh, wis cepet enteng ya, Bu. Iya, Bu. Saking kesenengan, terus nggo tuku ki, nggo tuku tas, nggo tuku klambi. Iya, ngerti-ngerti duitnya habis enteng. Dodolane wis entek,
miliki duit lah, kok duitnya ra ono ya Bu. Mau buat modal ya Bu. Iya, mau buat modal, mau jualan lagi, loh kok habis uangnya. Wah, kalau kayak gini harus apa Bu? Harus merencanakan anggaran usaha. Nah, anggaran usaha ini kita mencatat pengeluaran dan pemasukan. Seperti yang sebelumnya kita sudah belajar bahwa pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Malah kalau bagus pengeluarannya lebih kecil ketimbang Pendapatan. iya pendapatannya lebih besar. Nah, artinya kan usaha kita untung. Kalau mau usaha mau nyari untung apa nyari rugi, Bu? Untung. Nah, iya. Jadi kalau misalnya nggak direncanakan, apalagi anggarannya nggak susun rencana anggaran usahanya, malah kita merugi. Kados niku. Yo, Bu. Sekarang kita ini buka buku pintarnya. Halaman 72 nih, Bu. Kelompok 1 nanti dibaca nggih, nomor 1. Kelompok 2 dibaca nomor 2. Nah, coba Bu, nanti sambil didiskusikan nggih. Itu jawabannya. Monggo Bu, kelompok 1 Bu Asri dibaca, cobi. 1A ya Bu. Iya, 1A. Oke. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman Rp100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Nih, cobi. Pinten Bu? 100.000. Iya bener, 100.000. Karena Ibu Lili ini 100.000-nya dapat dari adiknya tanpa bunga. Jadi dari pribadi, bukan pribadi nggih, tapi Saudara. dari saudara. Terus Ibu Cici nomor 2 nggih. 2A nggih, Bu. Nggih, 2A. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Jadi berapa itu Bu modalnya Bu? Berarti buat beli panci sama kain lap Bu 32.000 Bu. Iya betul, pancinya 30.000, kain lapnya 2.000. Jadi ketika nanti Ibu merencanakan usaha, apa aja yang dibutuhkan, harganya berapa dicatat itu sebagai nopo? Pengeluaran, nggih. Iya, atau sebagai modal aset, nggih. Iya. Dari diskusi tadi Bu, kira-kira ada yang mau ditanyakan mboten Bu? Ada kesulitan mboten? Apa ya? Gak ada Bu. Dereng nggih? Ya begitu ibu-ibu, contoh cara merencanakan keuangan dalam usaha. Yang pertama adalah menentukan sumber modalnya. Modalnya dari mana? Usahakan yang kalau usahakan dari tabungan sendiri, atau kalau pinjaman yang pengembaliannya lebih ringan, nggih. Ya sesuai kemampuan. Terus yang kedua adalah menyusun anggaran usaha. Iya, pengeluarannya dicatat, pemasukannya dicatat. Jadi ibu-ibu tahu jualannya ini untung apa rugi, terus untungnya berapa buat muter usaha lagi. Nih ngaten ibu-ibu. Terima kasih Ibu. Jadi untuk besok kalau mau buka usaha jangan lupa dipraktekkan ya Bu. Nggih. Nggih.